sendiri seperti apa? Apalagi kita tahu ketika pecahnya perang Rusia dan Ukraina ini memberikan surplus untuk batubara kita. Tapi kita tahu di tahun ini juga batubara cukup oversupply secara global. Iya, kalau dari segi batubara sebetulnya kalau kami sih memang melihatnya tren penurunan harganya itu masih persis ya, walaupun secara year on year atau month to month sempat ada reversal ya. Jadi kalau boleh dilihat memang dibandingkan end of year 2023 sampai sekarang harga end of year di Desember 2023 closing market itu memang lebih tinggi dari harga sekarang. Nah memang kalau untuk konteks batu bara saya rasa kita tidak bisa memisahkan bahwa ini kegunaannya untuk apa sebetulnya. Kalau batu bara kan demand terbesarnya sebetulnya untuk pembangkit. Kalau konteks yang Ukraine kemarin, sebenarnya konteks utamanya kan di masa adanya geopolitical tension di Ukraine dan Rusia itu masih dalam konteks supply chain disruption ya. Jadi ada kebutuhan yang tinggi dengan shortage supply. Tadi juga Mbak Aneka udah sampaikan, sekarang kebalik. Supply-nya melimpah tapi tidak terserap. Apakah tiba-tiba berubah? Enggak, karena sekarang kan di Europe ini kan musim panas ya. Jadi kalau kita kan harus melihat seasonality. Jadi saya ingat sekali di 2021-2022 kenaikan permintaan itu kan sebenarnya untuk menyambut musim dingin. Ada demand di situ, di tengah tadi pilihan terkait energinya limited. Nah sekarang dengan pilihan yang lebih lebar, tidak hanya bergantung dengan batu bara untuk restartnya, kita memang masih melihat Europe ini tidak akan mendrive demand. Demand utama sebelum kita sekarang memang masih ke Cina, tapi kan Cina juga slowing down, ada opening pasar di India. Cuma kembali lagi seberapa jauh itu akan terserap, ini yang mungkin kita tidak bisa expect seperti yang kita alami saat adanya eskalasi. Jadi kalau boleh saya summarize, batu bara loncat itu memang ada kepanikan di saat itu, tapi yang paling mendasari adalah seasonality dan supply chain disruption. Sekarang supply chain disruptionnya sudah teratasi, seasonality-nya juga belum masuk, jadi timingnya kita tidak akan mendapatkan timing yang sama seperti yang kejadian di 2 tahun lalu. Nah memang untuk hal lain sekarang sih kita melihat kalau untuk Indonesia ekspor orientasinya kita masih bisa tertolong oleh kelapa sawit ya. Demand-nya masih kuat, demand dalam dan luar negeri. Memang konteksnya kalau di kelapa sawit ini kan sekarang tidak boleh ada pembukaan lahan baru. Jadi bagaimana kita menjaga produktivitas dari lahan sawit tersebut, yang itu mungkin yang akan jadi prime dari production kita yang lebih sustain dalam konteks volatility demand-nya lebih minimum daripada ini. Tapi kalau konteks yang lain memang untuk yang geopolitik ini all eyes is on oil. Karena Selat Hormuz dan area itu kan supplier oil sebetulnya, bukan supplier batu bara. Batu bara itu bukan substitutnya oil. Oil ini lebih jauh masuk ke retail, masuk ke individual. Jadi coverage pasarnya lebih luas sebetulnya dari batu bara. Jadi saya lihat memang volatility-nya akan lebih tinggi. Jadi semua barang yang masuk sampai ke pasar retail itu volatility-nya akan cenderung lebih tinggi daripada yang di wholesale sih, seperti itu. Baik, tadi Bapak sempat sedikit menyebut soal CPO begitu, dimana kita tahu juga ekspor CPO ini mengalami penurunan di semester 1 2024 begitu. Di sisi lain kita tahu pemerintah punya mimpi untuk bisa mengejar B40 dan ini artinya akan butuh banyak pasokan untuk di dalam negeri begitu. Apakah kita masih bisa mengharapkan komoditas ini dan seperti apa akan mempengaruhi harga CPO? CPO ini akan sangat berbeda dengan minyak ataupun batu bara karena memang produsennya cuma 2 kan, kita dan Malaysia. Kita supply sekitar 60% dari kebutuhan pasar, Malaysia 40, kadang 50%. Jadi saat kita punya kebijakan untuk menahan ekspor lewat domestic market obligation,
sekarang kan jadi proporsi kebutuhan internal yang harus dipenuhi. Jadi memang konteksnya itu tergantung kita mau supply berapa. Itu yang mendrive harga. Kita mau supply banyak, saat demand-nya rendah ya harga akan turun. Memang konteks kelapa sawit ini ada hal yang paling mendasar di mana tadi saat ada demand dalam negeri, harga di luar itu lebih tinggi. Kan sekarang rule-nya nggak sedrastis dulu, jadi harus berapa persen, kan sekarang lebih cenderung lebih istilahnya lebih fair lah. Jadi kalau memang ada margin yang bisa didapat dari ekspor tetap diberikan, tapi ada tadi domestic market obligation yang harus dipenuhi dengan persentase dari yang 18 terus bagaimana. Nah ini yang saya lihat memang pilihan itu akan selalu muncul di saat harga-harga tinggi, memenuhi kebutuhan dalam negeri kesannya jadi waste of opportunity. Tapi kita juga jangan sampai menutup kemungkinan bahwa bagian dari pola-pola diversifikasi turunannya ini juga akan memberikan nilai tambah. Jadi memang sekarang yang harus dipastikan tadi yang saya sampaikan, fokus kita harusnya maintain supply kita tetap sustain. Karena demand-nya itu bukan makin berkurang tapi akan makin bertambah. Tadi sudah disampaikan dengan bagaimana bisa adanya B20, B40 selain fokus misalnya ke barang-barang consumer good, itu sendiri sudah memakan proporsi dari supply itu sendiri. Dan makin ke sini bukan makin sedikit. Kalau makin ditarget untuk mengurangi ketergantungan terhadap tadi subsidi ataupun pola-pola lain dalam pemenuhan fuel untuk mobil itu sendiri, ya itu akan coba didorong. Nah konteksnya mungkin yang kita harus cari adalah di industri kelapa sawit ini saya bilang selalu ada 4 klaster pemain. Ada petani, ada koperasi, ada pengusaha yang memiliki lahan sawit, jumlah lumayan besar, ada perusahaan-perusahaan yang mengontrol end-to-end-nya. Jadi kan sawit itu dari tandan buah segar sampai dengan tempat pemrosesannya, itu sekarang mulai muncul pihak-pihak ataupun entity-entity yang bisa melakukan end-to-end. Nah, pricing yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar pasti akan lebih kompetitif dari petani-petani. Dan itu tantangan tersendiri untuk pemerintahan kita, pemerintahan daerah, bagaimana kita bisa memastikan tadi petani-petani kelapa sawit ini juga dapat menikmati surplus demand dari kelapa sawit ke depan dan memastikan tadi harga mereka akan makin kompetitif day by day. Dengan kondisi tadi yang saya sampaikan, tidak ada pembukaan lahan baru. Baik. Dan ini yang membuat sebenarnya syarat ini kan syaratnya EU sebetulnya. Karena sawit kita diblok di sana karena dianggap bahwa pola kita untuk membuka lahan itu tidak green. Dengan komitmen seperti itu, saya rasa ini bisa menjawab sebetulnya. Dan tadi pasar ekspor masih tetap ada. Tidak semudah itu kelapa sawit digantikan dengan corn oil atau flower oil. Dan sampai sekarang demand-nya masih tetap tinggi. Seperti itu sih.